Pemirsa, Masyumi, partai yang pernah berjaya di era Orde Lama kembali dideklarasikan bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Natsir memang menjadi salah satu tokoh nasional yang identik dengan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Berdiri sebagai gerakan yang menyatukan semua umat Islam, Partai Masyumi menjadi wadah pemersatu umat Islam di tengah gesekan sektarian antara kelompok tradisionalis dengan kelompok-kelompok yang ingin memurnikan agama Islam. Sekalipun telah dibubarkan, nyatanya baik Masyumi maupun Natsir masih mewariskan garis politiknya di Indonesia hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung Alfian. Subhanallah, Bung kameramen baik selalu, cerdas selalu, dan kinclong selalu. Bung kameramen akan membuka pembahasan pada dibacain berita kali ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat selalu dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bung Alfian, 7 November itu bertepatan dengan 79 tahun Masyumi, Bung Alfian. Nah, tentu kalau saya membersamai Bung Alfian, ternyata kader Masyumi, titisan ideologisnya atau biologisnya itu banyak sekali di Indonesia ini. Nah, mungkin di milad ini apa yang ingin Bung Alfian sampaikan di awal ini? Silakan Bung Alfian. Masyumi memanggil menang. Masyumi selalu hari. Takbir. Masyumi merupakan sebuah kelembagaan partai legendaris yang pernah ada dan masih ada. Masyumi dilahirkan atau dibangun oleh dua sayap Garuda Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dia merupakan sebuah kelembagaan partai politik umat Islam yang dibentuk atau dilahirkan pada tanggal 7 November 1945. Ceritanya sangat banyak, sangat panjang, dan sayang sekali generasi muda, apalagi setelah memasuki era Orde Baru, apalagi era hari ini, banyak yang merespon Masyumi dengan sangat minim, mungkin minim pengetahuan dan minim kemauan. Betul. Nah, intinya Masyumi adalah sebuah keberadaan yang masih ada, dan saya mencoba untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti di Cipanas, Cianjur, ya di Boyolali, dan di berbagai daerah saya beraktivitas dakwah dan kegiatan-kegiatan lain. Saya mencoba mencari tahu di mana rumah tokoh-tokoh orang-orang Masyumi, dan saya punya temuan subhanallah Allahu Akbar bahwa mereka punya mutiara-mutiara pesan, mutiara-mutiara rekam jejak, dan pelajaran-pelajaran penting yang perlu dibaca ulang untuk menjadikan bahan kekinian dan ke masa depanan. Begitu Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau kita membaca tulisan Bung Alfian atau Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Dakwah DPP Masyumi, itu ada beberapa poin yang menarik Bung Alfian tentang kebangkitan Masyumi, Bung Alfian. Yang pertama, Masyumi masih memiliki pelanjut baik ideologis maupun biologis, juga sosiologis, ditopang dengan keberadaan struktur Masyumi dari pusat hingga daerah. Yang kedua adalah kebutuhan sejarah. Keberadaan Masyumi hari ini merupakan panggilan sejarah karena warisan perjuangan pendahulu dalam bidang politik. Satu di antaranya mosi integral yang menjadi landasan terwujudnya NKRI. Merupakan sumbangsih Muhammad Natsir sebagai pimpinan Masyumi 1950. Ketiga, urgensi keberadaan partai Islam ideologis yang merupakan paradigma bagi membangun peradaban Islam yang terkoneksi dengan dunia Islam guna menyambut tegaknya kembali khilafah minhajun nubuwah. Oh, ini pantasan Bung Alfian sering dituduh HTI. Nah, Bung Alfian, kebutuhan sejarah, urgensi, dan yang pertama tadi banyak pelanjutnya Bung Alfian. Saya jadi tertarik karena kalau kita melihat Bung Alfian, kayak ada partai yang gak jelas tuh, kayak Partai Garuda, Partai Prima, partai apa, mereka tidak punya ideologis yang muncul gitu, tapi
pemilu ikut terus nih. Nah makanya menurut saya kenapa Masyumi ini bagus untuk dilakukan, ya karena sayang Bu Alfian, orang-orang yang ideologis, yang pembelajar. Karena kalau kita lihat orang-orang Masyumi itu jaringannya internasional ya Bu Alfian. Betul. Itu sayang kalau tidak dilanjutkan. Nah ini bagaimana memahamkan kepada masyarakat bahwa Bu Alfian, Masyumi ini bukan kaleng-kaleng. Karena kalau kita lihat Bu Alfian, Masyumi kan eksisnya itu hanya nggak nyampe 20 tahun ya Bu Alfian. Tapi menang pemilu. Oh ini kan keren banget gitu lah. Ini gimana Bu Alfian? Ya yang pertama mungkin betul Bung Kameramen. Pada pemilu pertama tahun 1955, katakanlah 10 tahun setelah Indonesia merdeka, seiring dengan 10 tahun usia Partai Masyumi, karena kita lahirnya itu kan 7 November ya. Nah, ternyata yang perlu diketahui oleh para masyarakat seluruh Indonesia, Masyumi itu adalah salah satu komunitas dominan yang menjadi panitia pemilu tahun 55. Iya. Tetapi pemenangnya secara ranking pertama adalah PNI, partainya Soekarno. Tetapi diketahui buat seluruh masyarakat Islam di Indonesia bahwa Masyumi itu menang di 73% dapil. Jadi waktu itu ada 16 daerah pemilihan, satu yang tidak bisa dilangsungkan dengan cukup lancar karena Irian Barat atau Irian Jaya itu tidak kondusif. Jadi dari 16 dapil hanya ada 15 dapil saja yang terselenggara kegiatan pemilu. Dan walaupun Masyumi di ranking kedua, tapi Masyumi menang merata di seluruh Indonesia. Dia mungkin boleh disebut tidak menangnya itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara pun bagian yang mungkin tidak dimayoritasi oleh orang-orang Muslim. Nah kembali kepada cerita tadi, memang orang banyak sinis, orang banyak melihat dengan sebelah mata dan sebelah telinga. Tapi saya ingin mengatakan memang ketika orang-orang yang mengelola Masyumi hanya main pada nostalgia, cerita-cerita klasik atau cerita-cerita dongeng tanda kutip, cerita-cerita masa lalu yang dibangga-banggakan, menurut saya juga tidak akan cukup baik. Yang jelas bagaimana spirit kader-kader Masyumi yang mengedepankan intelektualitas, mengedepankan integritas, mengedepankan pemihakan kepada aspirasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kita ambil kata kunci misalnya mosi integral. Ya. Mosi integral itu adalah tawaran dari fraksi Masyumi dalam sidang parlemen di Volksstraat atau sekarang di DPR RI ketika negara kita antara tahun 1945 sampai 1949 itu kan masih menjadi negara-negara federal. Yep. Masih ada Indonesia Timur, Sumatera Tengah, negara Pasundan, dan berbagai daerah-daerah yang merupakan bahwa negara kita tidak menjadi kesatuan. Nah, menjadi satu kesatuan, menjadi NKRI, itu usulan dari seorang yang bernama Dr. Muhammad Natsir. Dan saat itu beliau mewakili fraksi Masyumi yang akhirnya pada peringatan 17 Agustus tahun 1950, di saat peringatan yang kelima, itu dikenal dengan proklamasi yang kedua. Jadi artinya buat seluruh masyarakat Indonesia, Masyumi pernah punya peran-peran yang sifatnya melegenda dan dia menjadi terabadikan dengan NKRI. Lalu kemudian orang yang tidak tahu sejarah mencoba menyamakan dengan Masyumi dengan PKI, jelas tidak sama. Ya, justru Masyumi dibubarkan oleh Soekarno atas provokasi PKI karena PKI cukup tidak sanggup menghadapi Masyumi secara head to head atau apple to apple. Maka dengan liciknya kemudian berhasillah mengkondisikan atau memprovokasi Soekarno untuk mengeluarkan SK nomor 200 tanggal 17 Agustus tahun 1960 yang beriringan dengan pembubaran partainya bapaknya Pak Prabowo ya nomor 201 tahun 1960 di tanggal yang sama. Jadi Masyumi adalah sebuah keberadaan yang potensial yang tentu kita tidak bisa katakanlah memonopoli dari segi ininya, tapi memang Masyumi punya segmen yang luas yang masih mungkin dan masih bisa digarap dengan baik, dan tentu potensi perjuangan politik umat Islam secara diaspora itu merupakan satu pertanda kuatnya Masyumi yang pernah ada secara kelembagaan dari tahun 1945 dan tahun 60, yang tahun 1999 itu kembali muncul dengan berbagai ragam yang mengerucut menjadi sebuah kelembagaan partai yang diawali dengan semangat
dibangunnya kembali kekuatan partai politik Islam ideologis pada tahun 2020, dan sejak itu terjadilah penguatan-penguatan pelembagaan-pelembagaan yang hari ini Masyumi dipimpin oleh Dr. Ahmad Yani dan Ketua Majelis Syuronya Dr. Abdullah Yahmahua, dan tentu saya adalah salah satu bagian dari eksponen daripada aktivis, daripada personal yang membersamai gerakan perjuangan politik umat Islam yang bernama Masyumi. Artinya Masyumi kembali bersama dengan umat Islam Indonesia yang tentunya membutuhkan pemahaman kekinian, kedisinian, pemahaman situasi objektif, dan pemahaman analisis SWOT politik umat Islam Indonesia yang pastinya Masyumi adalah salah satu komponen dan elemen perjuangan politik umat Islam yang harus mematut diri untuk peran-peran ke depannya. Ya, Bu Alfian, kalau kita melihat fenomena PKS hari ini, PKS yang disebut partai Islam dengan sistematis lah ya, dikucilkan, dihancurkan. Ya apalagi Masyumi, Bu Alfian, yang tujuannya lebih strict dan jelas lagi syariat Islam kan, Bu Alfian. Nah itulah kenapa saya melihat bagaimana logo Masyumi dipaksakan untuk berubah. Padahal kan yang teringat oleh orang tua kita dulu adalah bintang bulan ya, Bu Alfian. Kemudian pemberitaan Masyumi Reborn, Bu Alfian. Seolah-olah Masyumi yang hari ini adalah Masyumi Reborn, padahal Masyumi Reborn itu adalah proses ya, betul. Agar Masyumi yang dulu pernah ada dibangun kembali gitu, Bu Alfian. Nah jadi mungkin bagi teman-teman penonton channel Bu Alfian, Masyumi ya tetap Masyumi, dan mudah-mudahan kader Masyumi pun menghadapi internalisasi ya, Bu Alfian. Ya perlulah kita mencontoh Hamka dan Natsir dalam kepribadian kira-kira gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk seluruh kader Masyumi di Indonesia, baik yang di struktur maupun non-struktur, atau mereka yang dulu pernah bermasyumi, orang tua pernah bermasyumi, dan mungkin belum pernah mendengar, Bu Alfian. Nah itu apa pesannya Bu Alfian atau ajakan Bu Alfian? Kemudian apa optimisme Bu Alfian untuk Masyumi, Bu Alfian? Karena kalau saya lihat, kan partai PKS aja nggak nyampe 15 juta ya, Bu Alfian? Iya. Nggak nyampe 20 juta lah anggapnya gitu. Dan umat Islam masih banyak sekali potensinya. Ya kalau bisa Masyumi 20 juta kan keren juga kira-kira gitu. Jadi untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Ya subhanallah, Bung Kameramen kelihatannya ini punya penguasaan yang cukup memadai. Pertama saya posisikan dulu bahwa sana yang namanya PKS itu sempat tersebut sebagai Masyumi muda. Artinya perlu saya sampaikan pada semua masyarakat, kita memahami keberadaan P3 karena di P3 juga ada yang namanya unsur Parmusi atau MI, Muslimin Indonesia. Itu pun adalah kemunculan Masyumi yang tertahan pada zaman Orde Baru, tidak boleh muncul dengan nama asli. Kita juga punya Partai Umat, kita juga punya Partai Bulan Bintang, kita juga punya partai-partai lain. Artinya saya ingin katakan kepada semua para pengurus, para orang-orang yang membersamai partai-partai Islam yang ada, Masyumi adalah sebuah keberadaan yang tidak menganggap Anda semua tidak ada. Kami menganggap Anda ada dan pahami bahwa Masyumi juga ada. Dan keberadaan Masyumi merupakan sebuah kombinasi antara kesadaran kesejarahan, pemahaman masa lalu, titisan secara biologis, secara ideologis, secara sosiologis. Nah, pertanyaan yang menarik sekali adalah tentang optimisme. Memandang keberadaan partai sebagai sebuah kekuatan umat Islam dalam artian yang sesungguhnya untuk mengelola negara ini merupakan sebuah semangat yang harus ada di seluruh jiwa masyarakat secara luas, secara umum, terutama kaum muslimin, baik yang tergabung dalam struktur Masyumi, Masyumi kultural, ataupun yang tergabung dengan diaspora Masyumi yang ada di partai-partai Islam. Nah, optimis yang pertama adalah bahwa memang secara dokumentasi, secara arsip kita bisa membaca 3 jilid Kapita Selekta yang pernah ditulis oleh kumpulan tulisannya Pak Nasir. Kita bisa membaca dokumen-dokumen dan juga biografi tokoh-tokoh seperti Kasman Sugonibejo, Prawoto Mangkusasmito, Safruddin Prawanegara, Burhanuddin Harahap, dan sederet nama-nama orang yang kalau kita mendengar namanya, bahwa mereka-mereka ini punya peran-peran kesejarahan yang melegenda dan tercatat dalam buku-buku sejarah. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat dan angkatan muda Masyumi, saya mengimbau, mari kita menata diri, mari kita kembali membaca
kenapa dulu Masyumi begitu berwibawa, kita juga ingin menjadikan bahwa jangan menjadi nostalgia, jangan jadi involusi, jangan juga jadi minder. Yang jelas untuk ke depan, mari kita lakukan. Kerjaan kita adalah menjadi diri sendiri, membangun jaringan, memanggil memori yang ada, dan jangan lupa untuk bersilaturahmi dengan orang-orang tua kita yang masih hidup. Ya, di jalur Jawa Barat ada Aki Thohir, di Boyolali ada beberapa tokoh-tokoh seperti Pak Haji Ahmad, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Selatan, di seluruh Indonesia. Orang-orang yang pernah bermasyumi memang usia mereka sudah 80-an, 90-an tahun, dan mereka masih cukup jernih. Dan juga ucapan kita atas wafatnya salah satu tokoh di Jawa Tengah, ya, Pak itu Kiai Haji Amir, baru saja meninggal dunia, seorang tokoh Masyumi yang berdomisili di Solo. Beliau adalah seorang tokoh yang melegenda dan punya daya protek terhadap gerakan Islam. Dan beliau tidak bisa dilepaskan dari pondok pesantren yang sangat terkenal yang berada di Solo Sukoharjo tersebut. Nah, terakhir sekali dari saya, selamat milad yang ke-79. Dan insya Allah tulisan yang tadi secuplik diangkat oleh Bung Kameramen, kita akan olah ulang sehingga pada milad yang ke-80 pada November 2025, insya Allah mohon doa restu di seluruh keluarga besar Masyumi maupun keluarga besar umat Islam yang memandang bahwa perjuangan politik membutuhkan kekuatan-kekuatan konstruktif secara struktural. Kita akan bukukan menjadi sebuah pedoman kader Masyumi yang tertuang dengan membangun kembali Masyumi menjadi partai hari ini, partai masa depan, menyongsong kebangunan umat Islam dan membersamai akhir zaman dengan hidayah Allah, dengan syariat Allah. Sekali lagi, selamat milad ke-79 untuk Masyumi. Terus berpikir positif, optimis, dan berserah kepada Allah. Kita akan sampai kepada cita-cita menegakkan syariat Islam secara konstitusional bersama dengan kawan-kawan kita yang menempuh jalan-jalan yang lain, sehingga kita tetap masuk pada kerjasama dan sama-sama kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.